Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan membahas waktu senggang dan konsumsi berlebih. Adapun anggota kelompok kami yaitu Sri Wahyuni Handayani Idang, Fitri Aprilianti, Rafli, Elsa. Pengertian waktu senggang menurut Joseph Pepper. Secara harfiah, waktu senggang adalah saat jeda dari kesibukan dan rutinitas keseharian, santai, piknik, serta berlibur. Berasal dari bahasa Yunani skol dan berasal dari bahasa Latin scola atau otium yang artinya luang atau rileks. Waktu senggang adalah sebuah sikap kontemplatif, sikap yang hanya membiarkan segala peristiwa berlalu begitu saja, melainkan sebuah imajinasi yang berpetualang mengumpulkan ide-ide, merumuskan penalaran, mengasah daya abstraksi, dan menajamkan institusi. Waktu senggang adalah sebuah seni yang bersunyi, dan waktu senggang hanya mungkin jika manusia menyatu dengan dirinya sendiri. Waktu senggang dan kerja. Karl Marx dalam bukunya Das Kapital memperlihatkan bagaimana kerja yang hegemoni itu kemudian tidak hanya melahirkan eksploitasi terhadap para pekerja, tetapi juga menyebabkan terjadinya alienasi sosial. Di mata kelompok kapitalis yang mengagungkan kerja, waktu senggang umumnya dipandang sebagai bentuk kemalasan seseorang, yang dalam dunia pembangunan bahkan tak jarang dianggap importal dan kontradiktif bagi hasil-hasil pembangunan yang positif. Di era kapitalis, dalil yang berlaku umumnya adalah kunci kesuksesan yaitu kerja keras, dan hal ini bertolak belakang dengan gagasan tentang arti penting waktu senggang. Selanjutnya, The Leisure Class. The Leisure Class merupakan kelompok masyarakat yang cenderung memanfaatkan waktu senggang untuk menyimbangkan perilaku konsumsi, bahkan dalam skala berlebihan. Dalam terminologi Thorstein Veblen disebut sebagai kelas pemboros atau The Leisure Class. Kemudian, Veblen membedakan 4 naluri yang berpengaruh atas kelakuan orang. Yang pertama, kecenderungan rasa ingin tahu. Terus yang kedua, kecenderungan untuk menjadi produktif. Ketiga, kecenderungan untuk membajak. Kemudian yang keempat, kecenderungan untuk bersikap baik terhadap sesama. Selanjutnya, atas dasar naluri yang ada, Veblen membedakan 2 tipe masyarakat, yakni masyarakat yang dirangsang untuk berbuat baik dan yang dirangsang oleh predatory instinct. Kemudian, ciri-ciri leisure class. Yang pertama, pekerjaan yang tangan kasar merupakan pekerjaan kelas rendah. Kemudian yang kedua, cenderung mendemonstrasikan kemewahan dan kebebasan. Terus yang ketiga, sibuk memajukan macam-macam pengetahuan yang relevan, merancang dan memamerkan budi bahasa, menerapkan norma sopan santun yang kemudian merembes ke dalam semua bidang kehidupan dan lapisan sosial. Selanjutnya yang terakhir, berani memakai cara kotor untuk mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya adalah ilusi dan simulasi. Ketika waktu senggang hanya bermakna jeda demi peluang untuk lebih banyak mengkonsumsi, sementara di saat yang sama kebudayaan dikuasai pengelolaan ilusi, maka yang dibutuhkan kemudian adalah redefinisi pengertian waktu senggang sekaligus dekonstruksi konsep kebudayaan. Bambang Suyarto dalam Simon 2006. Di dalam masyarakat yang kebudayaannya dibentuk dan banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai kapitalisme, sering terjadi antara kebutuhan dan keinginan kemudian menjadi baur, karena yang ditawarkan pasar seringkali ilusi dan simulasi. Berbagai produk yang dihasilkan kekuatan industri budaya di era kapitalisme umumnya adalah bayangan dan dunia mimpi yang seolah nyata, padahal ini semua hanyalah hasil rekayasa dari kreativitas dunia industri budaya.